Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita awali majelis kula panjenengan sedaya dalu menika kanthi wawasan basmalah lan shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi basmalah lan shalawat kala wau tansah nambah barokah wontenipun majelis kula panjenengan sedaya dalu menika. Lan kagem nambahi keberkahan kagem kula panjenengan sedaya saha sedaya keluarga ingkang gerah, mugi-mugi ingkang dipun paringi dangan, ingkang ngalami kesulitan kesusahan, mugi-mugi dipun paringi kegampangan kalian Allah Subhanahu wa taala, lan pinaringan kesehatan lan rizki ingkang lancar. Kita waosaken surah Al-Fatihah. Liridallah wa lisafati rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan monggo sareng-sareng muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu menika taksih paring rahmat saha nikmatipun dumateng kula panjenengan sehingga dalu menika taksih saged bermuwajahah, saged pepanggihan kanthi kawontenan sehat. Lan alhamdulillah niki kula nututi nggih jam gangsal 1/4 wau tasik teng Jombang. Kalau pun WA Pak Jainal kok gak bales. Akhirnya ngebut alhamdulillah dugi mriki telat salat maghribipun. Salatu salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki suarane bersaing kalih suaranipun rahmat nih. Hujan itu adalah rahmat nih. Dados iki rada konsentrasi tenanan nih. Antara ngrungokne suara kula kalih suarane hujan. Nggih, tapi insyaallah mugi-mugi niki jawahipun beto barokah insyaallah. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken, kita lanjutkan beberapa hadis terkait dengan bab sabar, karena memang bab sabar ini hadisnya banyak sekali nggih. Insyaallah mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semuanya agar menguatkan kesabaran, karena begitu tingginya kedudukan sabar itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 36 di dalam kitab Nuzatul Muttaqin. Saderengipun pangapunten, mestine dalu menika wekdalipun Fikul Islam wa Adilatuh. Tapi mergi menawi kitab Fikul Islam wa Adilatuh menika saya harus meringkas dulu sebelum menyampaikan karena pewanjang. Lah ini tadi nggak sempat nggih. Makanya saya oper. Jadi saya dulukan kitab Nuzatul Muttaqin untuk malam hari ini. Pekan depan insyaallah kita balik kitab Fikul Islam wa Adilatuh yang kemarin sudah sampai dengan bab air. Ini kita lanjutkan bab sabar. Hadis nomor 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala
ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu dama an wajhihi yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi ini doa yang sering kita baca atau biasanya dibaca oleh para aktivis dakwah atau juru dakwah dalam menghadapi kesulitan dari kaumnya. Doanya adalah Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Hadis ini muttafaqun alaih, artinya rawahu Bukhari Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seakan-akan saya masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan salah seorang nabi yang dipukuli kaumnya sehingga berlumuran darah, dan ia mengusap darah dari mukanya sambil berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini menceritakan bahwa baginda Nabi SAW pernah menceritakan kepada para sahabat tentang seorang nabi yang menyampaikan dakwah kepada kaumnya, menyampaikan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Tetapi sambutan atau tanggapan atau penerimaan dari kaumnya ini justru sebaliknya. Tidak menerima seruan itu, tapi malah memukuli utusan Allah ini sampai berdarah-darah. Nah, kemudian para nabi Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam menghadapi situasi itu kemudian menghadapinya dengan kesabaran yang sangat luar biasa, yang ditunjukkan dengan doa yang dipanjatkan. Doanya adalah Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi diperlakukan seperti itu, bukannya kemudian membalas atau bahkan mengutuk atau menjelek-jelekan, atau nek bahasa Jawa ini kenapa nggih Pak nggih? Wes diomongi apik terus malah tanggapannya itu sebaliknya gitu. Nabi itu kalau berdoa mustajabah. Apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun pernah dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah ke Taif. Beliau berdakwah ke sana, justru disambut dengan lemparan batu oleh penduduk Taif, sehingga beliau sampai mengucurkan darah. Tapi doa para nabi ini luar biasa. Diperlakukan sekasar itu, doanya justru memohonkan ampun bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka melakukan yang seperti ini karena mereka tidak mengetahui. Nah, ini adalah gambaran contoh kesabaran yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Kalau kemarin kita bahas kesabarannya sampai dengan nabi itu ada yang oleh kaumnya digergaji sampai terbelah menjadi dua bagian. Ini ada yang kemudian dipukuli, ada yang ditimpuk dengan batu sampai berdarah-darah.
pelajaran yang bisa kita ambil, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kesabaran itu dibutuhkan dalam segala situasi dan dalam setiap keadaan. Terlebih lagi, kesabaran itu dibutuhkan oleh para penyeru kepada kebaikan. Sementara kita ini sebagai seorang muslim dan seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, ternyata jalan mengajak orang lain kepada kebenaran dan kesabaran ini jalan yang tidak mudah. Ya, mungkin kalau kita sekarang ini tidak sampailah mengalami ketika kita menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, terus basa Jawane dibalangi watu, ini kan betul mungkin. Nggih. Paling namung ada kata-kata yang kurang enak gitu saja, nggih. Alah omong tok dan sebagainya, kayak gitu-gitu, nggih. Itu butuh kesabaran yang luar biasa di dalam diri kita. Nah, artinya jadi kalau kemarin kita membahas tentang situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita atau dalam kita mentaati Allah butuh kesabaran, terlebih lagi adalah ketika kita menjalankan perintah Allah dalam hal tawasau bil haq, tawasau bis sabr atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sangat membutuhkan kesabaran. Nah, inilah kemudian banyak contoh-contoh yang diungkapkan terkait dengan hal ini. Misalnya apa yang dialami oleh para nabi dan rasul. Dalam ujian keimanan manusia yang paling berat adalah ujiannya para nabi dan rasul. Karena ujian keimanan itu akan sebanding dengan kualitas keimanannya. Semakin tinggi keimanan seseorang, akan semakin berat ujian yang akan Allah berikan. Ujian, ya. Jadi dengan itu iman itu betul-betul teruji. Ibaratnya ketika panjenengan pirsa yang namanya pedang misalipun, wonten parang, wonten pedang, wonten sing naminipun apa Pak sing paling terkenal niku? Samurai. Nggih. Itu ketajamannya tentu saja berbeda. Kenapa? Karena perlakuannya ketika menempa masing-masing itu juga berbeda. Bahan logamnya juga berbeda. Sehingga tingkat ketajamannya juga berbeda. Begitu pula dengan iman kita ini. Kalau iman kita ingin menjadi iman yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus juga ditempa dengan berbagai ujian kesabaran. Nah, hikmah dari hadis ini yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, yang pertama adalah bahwa kesabaran dan keteguhan para nabi dalam menerima gangguan dalam rangka menyampaikan dakwah kepada manusia itu begitu luar biasa. Sangat berat. Misalnya baginda Nabi Muhammad SAW, selain yang tadi saya sampaikan ketika beliau berdakwah di Taif, harus kemudian ditimpu dengan batu sampai berdarah-darah, bahkan ada disampaikan malaikat itu menawari kepada baginda, ya Rasulullah, jika engkau mau, aku bisa mengangkat gunung Uhud ini dan aku timpakan kepada kaum Taif. Nah, tapi beliau mengatakan tidak. Aku berharap dari anak keturunan mereka akan ada kaum yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk kesabaran yang luar biasa. Yang kedua, sebagian dari akhlak para nabi adalah menghadapi orang-orang bodoh dengan sikap toleran dan memohonkan ampunan. Jadi ketika berhadapan dengan orang yang tidak mengerti
atau dalam bahasa lain itu orang-orang yang jahil dalam menerima dakwah, para nabi ini menghadapinya dengan toleransi yang sangat tinggi. Sehingga berdoa memohonkan ampun bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para nabi ini tidak membalas tindakan bodoh orang jahil dengan tindakan serupa. Jadi kalau pelajarannya bagi kita sekarang, misalnya hari-hari ini di media sosial, kita sering mendapatkan olok-olok atau sebagainya, jangan dibalas dengan mengolok-olok yang serupa. Nah ini, tidak boleh. Sehingga kita biarkan saja. Didoakan. Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui. Yang keempat, pelajaran dari hadis ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam menanggung derita. Kendati wajahnya robek dan darahnya mengalir dari tubuhnya dalam perang Uhud, namun Rasulullah SAW hanya berucap, ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui. Jadi di perang Uhud ini salah satu perang yang luar biasa setelah perang Badar, yang saat itu Rasulullah sampai mengalami luka di wajah, dan dalam beberapa riwayat disebutkan gigi beliau itu ada yang tanggal. Tanggal itu apa, Pak? Coplok, ada yang lepas karena terkena anak panah. Dan perang Uhud ini adalah perang yang terjadi yang membawa syuhada sebanyak 70 sahabat. Jadi perang yang korbannya cukup banyak. Dan itu diantaranya karena ketidaksabaran pasukan panah yang ditempatkan di atas bukit Uhud. Pesan Nabi adalah, apapun yang terjadi, janganlah kalian meninggalkan tempat posisi kalian. Pesannya Nabi begitu. Nah, begitu di lapangan kelihatan kaum muslimin sudah menang, mereka tergiur untuk turun dan ikut berebut ghanimah, harta rampasan perang. Sehingga kemudian ketika mereka sudah turun, sehingga posisi pengamanan itu tidak ada, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam menyerang dari belakang, sehingga pasukan kaum muslimin sempat terdesak sehingga harus naik ke atas bukit Uhud. Nah, ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Meskipun demikian, baginda Nabi tetap mendoakan kaum itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan ampunan itu harapannya mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekaligus mematahkan tuduhan-tuduhan kaum liberal, tuduhan-tuduhan kaum yang tidak menerima Islam terhadap baginda Nabi, bahwa baginda Nabi mengaku sebagai Nabi karena ingin berkuasa dan sebagainya. Nah, terbantahkan dengan ini, dengan menunjukkan dan menampakkan bahwa baginda Nabi melakukan dakwah itu, yang pertama adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah atas kecintaan beliau kepada kaumnya pada saat itu dan sampai kita sekarang ini. Jadi dengan kecintaan itu beliau menunjukkan dengan sikap-sikap dan kesabaran yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk bisa meneladani dalam bersabar di jalan kebaikan dan bersabar di jalan dakwah ini. Termasuk kita-kita yang mengurus aktivitas-aktivitas dakwah, aktivitas-aktivitas ketakmiran, ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Karena kadang dalam perjalanannya tidak semuanya satu ide sama kita, tidak semuanya menerima agenda-agenda yang kita rencanakan. Nah, ini butuh kesabaran. Nah, ini Nabi saja sampai ditimpuki lah. Kita ini mungkin hanya mendapatkan sikap yang kurang enak, maka harus menguatkan kesabaran kita.
Itu hadis nomor 36. Kita lanjutkan dengan hadis yang nomor 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma 'anil Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala: Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan, penyakit, kecemasan, kesedihan, gangguan maupun kedukacitaan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahannya karena apa yang dialaminya itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis Bukhari nomor 5641 dan hadis Muslim nomor 2573. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pelajaran apa yang bisa diambil ya? Jadi dalam hadis ini ada beberapa kosakata ya. Nasobin itu kepayahan ya. Adzan itu gangguan ya. Kemudian ghammin kedukaan ya. Yushakuha duri yang menusuknya. Jadi seorang mukmin itu terkena musibah tertusuk duri. Gini tenggene perumahan begini katanya kok jarang nggih Pak nggih. Soalnya jarang ada duri, kecuali durinya pindang mungkin nggih. Itu artinya terkena sakit yang hanya karena tertusuk duri, itu Allah dengan kesabaran yang kalau dia itu bersabar, Allah akan memberikan kepadanya itu menghilangkan sebagian kesalahan-kesalahannya ya. Min khotoyahu, jadi sebagian kesalahan-kesalahannya. Jadi dengan semua itu Allah akan menghilangkan sebagian dari dosanya ya. Karena memang ada dosa-dosa tertentu yang tidak bisa dihapus kecuali dengan cara-cara seperti itu. Tentunya dosa-dosa kecil. Yeah. Pelajaran yang terkandung dari hadis ini yang pertama, penyakit dan berbagai gangguan yang mendera orang muslim, manakala ia bersabar atasnya, maka hal itu bisa menghapuskan sebagian dosa yang pernah dilakukannya. Karenanya ketika kita ditimpa sakit apapun itu ya, bahkan sekedar sakit tertusuk duri, kayaknya kalau tertusuk duri itu juga sakit yang kalau saya dulu di desa itu sakit yang paling wajar dan biasa. Napa malih pas wayahe ngarit nih, ngarit utawi pirsa ngarit nggih Pak nggih. Cari makanan kambing atau sapi itu ngarit namanya. Kecil saya begitu, kecil saya itu melihara kambing, jadi tiap hari kalau enggak ngarit ya ngangon kambing. Jadi kalau tertusuk duri itu sudah hal yang sangat-sangat biasa dan bisa dipastikan hampir setiap hari. Nah ini kalau kita bersabar ternyata bisa menghilangkan sebagian dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua pelajarannya adalah orang yang benar-benar menderita adalah orang yang mendapat musibah tapi tidak mendapat pahala dari musibah yang dialaminya. Nah, tiang Jawa niku wis kena bala mergo ora sabar ora oleh pahala. Jadi wis lara ora entuk popo. Nah, kalau seorang mukmin itu harusnya meskipun sakit dengan sabarnya dia mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sabar itu luar biasa sekali. Ya, di antaranya ini yang harus kita kuatkan. Karena biasanya orang kalau sudah kena sakit, mungkin di awal
kurang sabar, kemudian sabar, karena mungkin sakitnya menjadi lama, tidak sabar lagi, kan begitu. Kesabaran itu bisa naik turun sebagaimana halnya iman kita. Karenanya perlu sering-sering kita saling mengingatkan tentang kesabaran ini. Makanya tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Itu hadis yang nomor 37. Sekarang kita lanjutkan hadis nomor 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Qultu dzalika anna laka ajrain qala ajal dzalika kadzalika ma min muslimin yusibuhu adan syaukatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyiatihi wa khuttat anhu dhunubuhu kama takhuttu syajaratu waraqaha. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, saya masuk ke tempat Nabi SAW yang sedang menderita sakit panas. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, engkau sungguh tengah menderita sakit panas sekali. Beliau bersabda, benar. Sakit panas yang saya alami ini 2 kali lebih tinggi dari yang diderita oleh seseorang di antara kamu sekalian. Saya berkata, kalau begitu engkau mendapat pahala 2 kali lipat. Beliau menjawab, benar, memang demikianlah keadaannya. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu kesakitan, baik berupa duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah menghapus keburukannya dan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon yang menggugurkan dedaunannya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 5647 dan Muslim nomor 2571. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari bahwa beliau berkata, suatu saat beliau masuk ke kediaman baginda Nabi dan mendapati baginda Nabi sedang ditimpa sakit panas. Dan ternyata panasnya sangat tinggi. Dan beliau mengatakan, panas yang aku derita ini 2 kali panas yang diderita oleh salah seorang di antara kalian. Jadi sangat-sangat tinggi panasnya. Maka kemudian ditanya, ya Rasulullah, kalau begitu pahala engkau 2 kali lipat. Dan beliau menjawab, iya. Dan luar biasanya beliau kemudian menjelaskan bahwa tidaklah keadaan seorang muslim dengan mendapatkan sakit atau penderitaan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian bersabar itu kecuali akan mendapatkan kebaikan, ya, berupa dihapusnya keburukan padanya dan menggugurkan dosa-dosanya. Bahkan digambarkan sebagaimana pohon yang menggugurkan dedaunannya. Nah, kita kan paham ya Bapak-Bapak sekalian bahwa tidak ada pohon itu yang tidak pernah jatuh daunnya. Jadi pohon itu pasti daunnya berguguran, apalagi kalau di musim gugur gitu ya. Itu daunnya kalau pohon-pohon jati itu sampai habis bersih gitu. Nah, seperti itulah gambarannya seseorang itu dengan kesabarannya. Hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini yang pertama, pahala bisa didapat melalui berbagai musibah yang diterima seseorang manakala ia menerimanya dengan sabar. Nah, jadi
Yang penting ini adalah bagi kita pelajarannya, mari kita rubah ya, sakit atau musibah yang ada pada diri kita ini menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya dengan sabar. Yang kedua, orang yang paling besar ujiannya di antara kalian adalah para nabi. Jadi kalau baginda Nabi itu ditimpa sakit panas itu sampai panasnya 2 kali lipat dibandingkan dengan panas yang diderita oleh salah seorang di antara kita. Ya, kalau kita mungkin sudah tidak kuat nih dengan panas seperti itu. Jadi orang yang paling besar ujiannya di antara kalian adalah para nabi. Begitu sabda Nabi. Mengapa demikian? Karena mereka diistimewakan dengan mempunyai sifat sabar yang sempurna, keikhlasan yang tulus, dan karena mereka dijadikan Allah sebagai teladan dan panutan bagi manusia. Jadi seperti itu. Ujian adalah hal untuk menguatkan kesabaran kita, dan teladan yang paling sempurna adalah para nabi dan rasul, dan terutama bagi kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu untuk ittiba, mencontoh kepada beliau. Hadis berikutnya nomor 39, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, niscaya ia akan diberi musibah. Hadis riwayat Bukhari nomor 5645. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nusib minhu itu artinya niscaya ia akan dicoba atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah akan mengirimkan musibah kepadanya, baik melalui tubuhnya, hartanya, maupun kekasih yang dicintainya. Kemarin sudah kita baca hadisnya, ya, pada siapa yang apa yang dia cintai diambil oleh Allah dan dia bersabar, itu akan digantikannya dengan yang lebih baik di sisinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa seorang mukmin tidak lepas dari aib, kekurangan, dan kehinaan. Sedang musibah yang diterimanya mengandung kebaikan. Karena musibah itu mendorongnya segera berlindung kepada Allah, sedang pada masa berikutnya musibah itu dapat menghapuskan keburukan. Jadi kalau kita sedang ditimpa musibah, apapun bentuknya dalam kehidupan kita, satu yang harus kita lakukan adalah bersabar atas semua itu. Yang kedua adalah menjauhkan atau menghindarkan diri kita dari prasangka buruk atau suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini karena tidak sabar, ketika diuji oleh Allah dengan sebuah musibah itu bertanya-tanya, jane aku nyapa to kok diuji ngene iki. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Ya. Artinya ketika kita bertanya begitu, menunjukkan kita ini kurang dalam bersabar. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika ada musibah itu? Kalau yang paling tinggi derajatnya ketika kita menerima musibah adalah orang yang mengucapkan selain inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika musibah itu datang, maka seseorang itu akan mampu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang diberikannya kepada kita, baik itu berupa kebaikan ataupun berupa musibah. Karena bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, musibah itu adalah salah satu jalan, salah satu cara untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dengan kebaikan atau pahala yang diberikan oleh Allah atas kesabarannya, ataupun terutama adalah adanya pengampunan
dan dihilangkannya keburukan serta dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari bersama-sama kita belajar dari bab ini untuk menumbuhkan, untuk menguatkan kesabaran dalam diri kita dalam menghadapi segala situasi dalam hidup kita ini. Satu hal yang harus kita yakini bahwa hidup kita ini sementara. Sehingga penderitaan seberat apapun yang kita alami sifatnya juga sementara. Dan juga menyadarkan kepada kita kenikmatan ataupun kebaikan yang kita terima seberapapun besarnya juga sementara. Sehingga kita diajarkan oleh Allah untuk mengejar sesuatu yang lebih dari itu yang sifatnya adalah kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu jauh lebih baik bagi kalian, bagi kita dibandingkan apa yang ada di dunia ini. Dengan kita memahami seperti itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita akan mampu menumbuhkan, menguatkan sifat-sifat sabar dalam diri kita. Sebagaimana halnya iman, sabar ini perlu dilatih yang pertama. Yang kedua perlu dipupuk dan ditumbuhkan. Sehingga dengan itu dia akan tumbuh dan menguat sehingga kita termasuk orang-orang yang sabar. Dan luar biasanya orang yang sabar itu adalah akan dibersamai. Dibersamai ini kenapa Pak? Dibarengi, ya, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah memahami itu, kita akan menghadapinya segala sesuatu dengan jauh lebih sabar lagi. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang ditakdirkan oleh Allah, termasuk yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan. Walaupun kita juga berdoa agar ujian yang Allah berikan itu tidak selalu berupa musibah yang mungkin kita tidak mampu menghadapinya. Makanya doa yang diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya kepada kita agar kita memohon kepada Allah agar tidak diuji dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita, itu sering-sering kita baca. Yaitu diantaranya yang tersebut di ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Dan sebelum ditutup, karena Isya masih ada waktu 7 menit, mungkin sekedar diskusi ringan. Kita sudah berada di bulan Rajab. Di bulan ini kita disunnahkan atau diajarkan untuk memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Sebagai persiapan kita, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita sampai dengan bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira nanti bulan Ramadan kajian kita seperti apa? Apa kalau habis Isya jelas tidak mungkin karena kita taraweh. Bar taraweh jelas wis menwanci ini saya, karena pagi siang puasa terus kemudian taraweh, waktunya juga tadarus. Nah, kira-kira ada masukan seperti apa kajian kita? Misalnya kalau diganti habis subuh begitu, terus bunti harinya kira-kira apa? Nah, ini perlu kita angen-angen dari sekarang ya, supaya nanti ada bayangan. Mungkin tidak harus sekarang kita sepakati, tapi kalih dipenggalih kita harinya apa. Kalau yang jelas habis subuh itu yang paling mungkin ya. Habis sholat subuh kita kajian mungkin ya nggak lama-lama ya, setengah jam sampai dengan 45 menit, seperti halnya antara maghrib dengan isya ya. Kita tetap membahas bab yang sama, dan harapannya itu akan juga menjadi amalia unggulan dan tambahan kita di bulan Ramadan.
Ya, karena salah satu di bulan Ramadan itu adalah dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berlipat-lipat. Nah, makanya kalau di luar Ramadan saja kita semangat untuk menuntut ilmu bersama-sama, maka di bulan Ramadan justru harus lebih kuat, lebih kuat. Nah, kemungkinan besar waktu yang bisa kita ambil adalah habis subuh. Monggo kira-kira nanti yang paling efektif itu hari apa? Kita buat kesepakatan, mungkin pekan depan kira-kira, atau kalau malam hari ini bisa disepakati juga akan lebih baik. Nggih. Terus pundi wonten masukan? Monggo. Oh, nggih, ada usulan kalau sekarang malam Sabtu diganti dengan Sabtu pagi. Habis subuh, monggo. Nggih. Dalam? Yang ngajinya dipindah. Ngajinya jenengan fleksibel mawon. Nggih, ada usul begitu monggo. Kalau memang iya sementara mungkin kita sepakati itu dulu. Ramadan nanti kita akan lanjutkan kajian kita habis sholat subuh di hari Sabtu pagi. Nggih. Insya Allah kalau Sabtu itu relatif longgar, relatif longgar. Karena kalau Minggu mungkin ada yang luar kota nengok cucu. Kan biasanya hari-hari itu. Insya Allah mudah-mudahan ini nanti menjadi rencana yang baik dari kita semuanya. Dan dengan semua itu mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, kesabaran, keteguhan sehingga bisa kita laksanakan dengan baik dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya untuk kita malam hari ini, menambah khasanah ya, keilmuan kita, mendapat atau menambah mencerahkan bagi kita semuanya, menguatkan kesabaran kita, dan dengan semua itu mudah-mudahan Allah akan membimbing kita dengan hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Ketika kita nanti dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya, kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap pertemuan kita ini bukan sekedar mengisi waktu luang. Pertemuan kita ini bukan sekedar memanfaatkan waktu habis maghrib karena turun hujan, tetapi kita mengikhlaskan diri di jalan ini karena ini adalah bagian dari jalan ilmu yang Allah janjikan. Barang siapa melangkahkan kaki menuju tempat ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Insya Allah kita bisa menagih Allah bahwa kita sudah menempuh jalan ini, sehingga mudah-mudahan Allah mudahkan kita menuju surganya, dan kita nanti digiring berombong-rombongan menuju surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan kita cukupkan majlis kita malam hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu dari diri saya pribadi. Dan Allah berfirman, al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka janganlah kalian termasuk orang yang ragu-ragu. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.